Anggap daftar postingan ini adalah tugas yang harus kita kerjakan. Masing-masing di tugasnya ini ada tombol yang kalau kita klik berarti menandakan kita sudah selesai. Nah, sekarang kita mau total, misalnya saya punya lebih dari satu blog post seperti ini. Saya akan ganti salah satu variabelnya misalnya ini dengan React. Lalu kita akan menghitung berapa jumlahnya di bagian parent-nya, berapa tugas yang sudah kita selesaikan. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, kalau misalnya di parent-nya sekarang, ingat ini adalah create type adalah punya parent-nya atau yang fungsi utamanya yang kita punya. Kita akan punya data, lalu akan kita return di sini. Total yang saya beri nilai awal 0. Totalnya nanti akan ditambah ketika buttonnya masing-masing diklik. Nah, kita nggak bisa manggil fungsi onClick di sini langsung menembak ke metode parent-nya. Sebagai contoh di sini, read, dan akan saya bikin methods-nya. Method read-nya, salah penulisan. Untuk method read-nya di sini, kita akan mengambil this total plus, ini fungsi dasarnya kalau kita mau menambahkan totalnya. Kita lihat kalau sekarang saya mau menampilkan totalnya di bagian sini, yang nilai awalnya 0. Total selesainya tidak akan berubah di sini. Kenapa? Karena metode ini berada di bagian anaknya atau child komponennya. Sementara untuk totalnya ini yang ingin kita ubah, dia berada di parent-nya. Nah, sekarang kita udah pernah ngeliat gimana cara ngoper dari parent. Ini kita ada di parent, gimana ngoper nilai ke dalam sini. Tapi sekarang bagaimana kalau kita dari bawah mau mengirim event ke atas atau memanggil sebuah metode untuk dimanipulasikan di bagian parent-nya. Di sini kita akan berkenalan dengan metode emit. Untuk penulisannya cukup banyak, saya akan ambil yang cukup simple di sini. Kalau untuk contoh di sini, saya bisa pakai sekarang untuk add click-nya. Kita akan menggunakan emit langsung. Kita bisa manggil sebuah metode sendiri atau saya akan emit sebuah metode di sini. Biar teman-teman gak bingung, saya akan membedakan. Saya akan beri nama dia trigger read di sini. Ini untuk penamaan aja. Lalu untuk trigger read-nya sekarang kita bisa memberikan dia event pada saat kita memanggil komponennya tersebut. Kita tinggal menggunakan add trigger read, tapi penulisannya di sini kita harus mengganti dia menjadi seperti ini. Kita nggak bisa pakai huruf besar kecil. Lalu di sini adalah metode yang mau kita jalankan. Sebagai contoh, metodenya adalah read biasa seperti ini yang sudah kita tulis sebelumnya di parent-nya. Nah, jadi di sini saya memberitahu di bagian anaknya atau komponennya, tolong trigger sebuah fungsi yang bernama trigger read. Nah, nanti dia akan melihat, trigger read itu berhubungan dengan nama metode read-nya yang melakukan hal tersebut. Terserah nanti teman-teman mau isinya ngapain, tapi itu adalah ide dasarnya. Oh ya, saya harus tambahin satu lagi di komponen pertamanya agar kita bisa melihat di sini. Setelah saya save, teman-teman lihat sekarang selesainya sudah terupdate seperti yang kita mau. Nah, jadi ini dia cara kita menghubungkan metode dari child-nya ke parent-nya. Di sini dia nggak harus dua kata. Kita bisa ngasih nama misalnya read doang di sini. Jadi nanti di sini masing-masing di tempat eventnya kita tinggal ganti menjadi read. Jadi sesuaikan aja. Tadi biar nggak bingung aja saya mau membedakan namanya, tapi cara ini pun boleh. Dan di metodenya tersebut yang kita tulis di parent-nya, kita boleh nulis metode apa aja di sini. Ini hanya contoh aja, kita bisa nambahin totalnya. Jadi kita udah belajar gimana ngoper nilai dari parent ke child-nya. Sebaliknya gimana kalau kita ngoper atau mau men-trigger sesuatu dari child-nya ke parent-nya pun bisa seperti ini. Penulisan buka tutup kurung di sini di bagian metode event emit-nya kita nggak perlukan, dia bisa berjalan seperti biasa. Ada satu lagi yang ingin saya perlihatkan gimana kalau kita mau mengoper parameter yang berbeda. Nah, di sini saya akan kasih contoh kasar aja. Misalnya kita mau mengoper metode ke metode parent-nya di sini. Mau mengoper argumen atau parameter di metode parent-nya. Kalau contohnya di sini kita angka, berarti saya ngoper angka aja. Misalnya saya akan kasih tambah angka 10 di sini di emit-nya. Di bagian komponennya kita nggak perlu nambah apa-apa. Yang perlu kita tambahkan di bagian metodenya langsung adalah saya akan menerima angka di sini. Nah, di sini sekarang distotalnya saya bisa ambil dari distotal plus 6-nya misalnya kalau mau ditambahkan dengan nilai yang kita oper. Sekarang kita lihat yang akan bertambah adalah 10, 20, begitu juga seterusnya. Nah, jadi di sini saya cuma mau memperlihatkan kalau emit metode ini bisa disertakan juga dengan parameter atau argumen yang teman-teman mau oper ke parent-nya agar bisa dimanipulasi lebih jauh. Contoh di sini tentu kurang bermakna, tapi agar dia lebih dinamis, teman-teman di sini bisa bayangin kita bisa mengoper ID dari bloknya, jadi nanti ID-nya bisa kita terima di sini dan bisa kita manipulasi si bloknya tersebut. Tapi ini dia contoh emit, begitu juga dengan argumen.
argumen yang bisa kita oper di dalamnya.